Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Baik, sebelumnya dengan Mas Abdullah Farhan Rifai. Baik, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Faiz Asori, Mas, dari mahasiswa Fakultas Agama Islam, lebihnya dari prodi Pendidikan Agama Islam. Ini nanti ya kira-kira jadi guru, Mas. Baik. Di sini untuk memenuhi tugas UAS, jadi dari profesi keguruan PAI, saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang guru, entah dia guru PAI maupun dia mengajar di suatu lembaga gitu. Baik, sebelumnya boleh perkenalan dulu, Mas, nama jenengan, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdullah Farhan Rifai. Saya masih magang di suatu lembaga di sekolahan SMP Muhammadiyah di Kota Madiun, dan di sini saya menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan dari saudara Mas Faiz Ansori untuk memenuhi tugasnya, tugas dari kuliahnya. Mungkin saya akan bertanya sedikit, nanti bisa menjawab lagi. Baik, terkait peran dan tanggung jawab atau lebih dahulu motivasi dan inspirasi ini, apa yang motivasi Mas Rifai ini untuk memilih profesi sebagai guru? Baik, profesi menjadi seorang guru itu memang gimana? Seorang guru itu memang profesi yang sangat baik ya, sangat mulia. Guru itu memang profesi sangat mulia. Motivasi saya menjadi guru di SMP Muhammadiyah Kota Madiun dari PAI ya, dari agama. Motivasi saya itu untuk mengajarkan ilmu tentang ilmu agama, ilmu akhirat. Tidak hanya itu, di sisi lain saya juga mengajarkan bagaimana pentingnya menghargai bila mana itu di lingkungan luar sekolah, agar nantinya bisa saling menghargai antar umat beragama ataupun budaya-budaya yang lainnya. Gitu, Mas. Baik, mungkin tadi itu yang disampaikan oleh Mas Farhan yang terkait motivasi dan inspirasi beliau menjadi seorang guru. Nah, kemudian untuk selanjutnya, apakah ada tokoh atau pengalaman tertentu ya, Mas, yang mungkin bisa menginspirasi dengan itu dalam perjalanan karir dari mungkin sekolah, kuliah, hingga menjadi seorang guru? Baik, kalau tokoh, saya kira saya mengikuti dari jalannya pendiri Muhammadiyah, dari jalannya yang membangun Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu sangat gigih, sangat mempertahankan kemudian mengamalkan dari surat Al-Ma'un itu. Jadi tokoh yang saya menjadi secara motivasi untuk menjadi guru yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Baik, kemudian untuk peran dan tanggung jawab ini, tugas-tugas sehari-hari, apa
apa saja yang menjadi tanggung jawab atau tugas Mas Rifai ini sebagai seorang guru dan keseharian? Yang paling utama dari seorang guru, apalagi guru agama, guru PAI itu, yang pertama itu mengajarkan ilmu, itu yang paling utama. Kemudian mengajarkan beberapa ilmu agama tentang ibadah-ibadah ataupun tentang mengajarkan beberapa ilmu duniawi, tidak hanya ilmu-ilmu akhirat. Jadi harus seimbang. Baik. Mungkin itu tadi ya bagian dari tugas menjadi seorang guru ya, terutama pasti mengajar itu pasti. Kemudian banyak memberi motivasi pada seorang murid, mungkin gitu ya. Nah kemudian bagaimana Mas Rifai ini dalam menyusun rencana pelajaran yang efektif gitu? Saya menyusun pembelajaran yang efektif itu yang pertama menyiapkan dulu apa yang harus saya sampaikan kepada murid-murid saya. Kemudian bila mana murid saya itu belum siap, saya kasih waktu itu beberapa menit, ya kurang lebih 5-10 menitan nantinya untuk para murid itu untuk melakukan aktivitas mereka yang belum selesai ataupun yang masih memang ada yang kurang, itu saya kasih waktu. Dan nantinya kalau memang sudah waktunya 5 ataupun 10 menit itu sudah berakhir, dan nantinya saya akan berperan di situ dan memberikan arahan kepada murid-murid untuk fokus pada ilmu yang saya ajarkan. Itu tadi ya Mas, terkait apa ya, bagaimana susunan rencana dalam pembelajaran yang efektif yang jenengan terapkan selama ini gitu. Nah kemudian bagaimana cara jenengan itu berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum? Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan. Nah, tujuan dari kurikulum itu sendiri apa, dan kebutuhan dari siswanya itu untuk pembelajarannya itu seperti apa. Kemudian berpartisipasi dalam forum atau diskusi untuk saya ataupun nantinya akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga itu menyusun materi untuk pembelajaran. Nah, menyusun materi untuk pembelajaran itu nantinya akan di kelas ataupun nantinya itu pembelajarannya melalui di kelas atau di luar kelas gitu. Baik, untuk selanjutnya ya, dan masih banyak pertanyaan sih yang mungkin saya bisa ambil dari jenengan ini. Nanti untuk pengalaman saya ini selama mungkin nanti saya jadi guru PAI atau dari bisa lanjut untuk kuliah ya juga sudah segalanya. Baik, bisakah Mas Rifai ini memberikan suatu contoh kegiatan atau ya kegiatan lagi yang bisa digunakan untuk mengajar? Kegiatan yang gimana? Suatu contoh kegiatan ini mungkin apa? Nah, kegiatan yang bisa saya contohkan dari pembelajaran yang saya sampaikan kepada murid yaitu pentingnya saling menghargai. Ketika di luar sekolah itu ada teman kita yang non Islam, nah kita itu harus saling menghargai, saling menghormati, jangan saling mengejek begitu. Ya terlebih yang kita pelajari selama ini seperti toleransi gitu ya, beragama. Baik, kemudian terus selanjutnya itu kan ini dunia yang atau apa ya, peran gitu teknologi pada saat ini kan tidak bisa kita tinggalkan. Ini saya akan bertanya lagi tentang peran teknologi pembelajaran ini, bagaimana peran teknologi dalam pengajaran pendidikan agama Islam terutama gitu, dan apakah
mahasiswa ini juga menggunakan alat tersebut atau platform digital dalam mengajar. Misalkan kita beberapa tahun yang lalu kan mengalami corona kan, teknologi itu terutama HP itu kan sangat penting juga. Ya, dalam era seperti ini itu sangat membutuhkan teknologi, apalagi teknologi kita sudah maju. Dari awalnya itu di tahun 2019 sampai 2021 di masanya corona itu kan teknologi itu kan langsung gencar-gencarnya gitu mas, dari HP kemudian laptop. Nah itu para siswa itu kan pastinya tidak 24 jam ya mas, ya kebanyakan menatap HP ataupun menatap laptop, karena ya itu tidak diperbolehkan untuk keluar rumah ataupun berkumpul. Nah sisi positifnya itu saya ambil di tahun sekarang ini, saya juga menggunakan LCD itu untuk menayangkan beberapa pembelajaran untuk saya sampaikan. Contohnya itu menceritakan dari kisah-kisah para nabi ataupun kisah para sahabat nabi. Kemudian juga bisa digunakan untuk nantinya gantinya HP. Jadi tidak murid-murid itu tidak terfokus kepada HP gitu. Nah kemudian tadi sudah disampaikan ya, peran teknologi masa kini gitu ya, HP dan laptop untuk dalam pembelajaran gitu. Berarti selama jenengan mengajar itu biasanya menerapkan juga ya teknologi. Kemudian tantangan atau manfaat menggunakan teknologi dalam mengajar itu? Tantangannya itu ya itu ada isi positif, ada isi negatif. Dari tantangannya itu ya berupa nantinya murid bisa fokus kepada HP-nya bila mana sekolahnya itu memperbolehkan bawa HP. Kan ada juga sekolah yang tidak diperbolehkan bawa HP gitu mas. Ya. Nah itu tantangannya juga berat bagi seorang pengajar. Kalau memang muridnya itu diperbolehkan bawa HP, juga harus ada kebijakan dari sekolah. Contohnya pas pelajaran itu HP-nya dikumpulkan jadi satu di meja. Nantinya sisi positifnya murid-murid juga akan fokus. Nah kalau dari manfaatnya itu juga banyak. Manfaatnya itu ya berupa nantinya kalau ada soal-soal kemudian dari guru itu suruh searching ataupun suruh mencari jawaban di Google. Nah itu para murid-murid juga menggunakan alat HP itu sendiri. Berarti lebih ke cepat mengakses gitu. Iya. Tapi ya bisa menunjukkan kayak si negatif dan positifnya. Iya. Dan itu semua harus berimbang. Ya, tergantung kita sebagai pengajar gitu ya, gimana cara menerapkannya ke murid kita. Iya. Terus kan banyak kita sebagai mahasiswa ya, kalau saya sendiri banyak pelatihan, workshop dan segalanya. Mungkin jenengan waktu jadi mahasiswa juga gitu ya. Nah terkait hal tersebut ya, kayak pelatihan, workshop dan segalanya itu seberapa penting sih pelatihan workshop bagi pengembangan profesional seorang guru gitu? Sangat penting mas bagi seorang pengajar, karena nantinya untuk bekal ketika kita sudah tidak di sekolah itu lagi dan nantinya kita mengajar. Contoh kita meneruskan sekolah kita dulu dan nantinya kita akan menjadi dosen. Nah, dari organisasi ataupun yang kita ikuti itu pelatihan ataupun apa itu, nantinya ilmu itu akan tersalurkan saat kita sekolah lagi untuk menempuh ke dosen ataupun
yang lainnya. Baik, berarti tadi sudah dijawab ya terkait ya sangat penting ya untuk pelatihan dan workshop gitu ya. Nah, kemudian apakah jenengan itu juga mengikuti pelatihan tertentu itu mas untuk mengasah skill atau untuk meningkatkan keterampilan selama ini? Kalau pelatihan itu sampai saat ini masih ikut mas, tapi bukan ke pelatihan mas, tapi di organisasi. Nah, di organisasi itu kan ya juga mengajarkan toleransi ataupun mengajarkan menghormati, bermusyawarah gitu. Dan nantinya itu akan kita bisa nantinya itu bisa bekal kita untuk kita sampaikan kepada murid-murid kita yang juga ikut organisasi, bagaimana situasi di organisasi itu, kemudian tantangan di organisasi itu apa aja, dan nantinya cara menyelesaikan masalahnya itu bagaimana gitu mas. Berarti sangat penting banget ya pelatihan seperti itu, terutama ya kayak tadi lebih ke berarti manajemen dalam kita atau manajemen dalam pendidikan ya, lebih setidaknya seperti itu ya. Baik, ini kan kita selama menjadi guru kan tidak jauh dari sesama guru gitu ya. Nah, terkait hal tersebut itu kolaborasi dengan guru lain, bagaimana jangan itu berkolaborasi dengan guru yang lain di sekolah yang jangan ajar itu untuk meningkatkan pendidikan, dan bentuknya apa gitu kolaborasi? Kalau berkolaborasi dengan guru lain itu saya pernah berkolaborasi dengan guru olahraga. Tidak hanya ya kan seorang muslim itu harus juga kuat iman, kuat badannya gitu, dan nantinya itu mempengaruhi keibadahan kita. Dan berkolaborasi dengan guru-guru PKN untuk mengajarkan ya toleransi itu, kemudian mengajarkan musyawarah seperti apa, dan berkolaborasi dengan guru IPA juga pernah, itu nantinya masuknya ke ilmu-ilmu fisika ataupun ilmu-ilmu yang berakhir tentang alam. Tentu saja dalam sebuah pembelajaran yang kita memberikan agama Islam kan tidak jauh dari pendidikan umum juga ya, yang mana semuanya masih keterkaitan. Baik, ini kembali lagi ke tantangan dan solusi ya. Ini mungkin selama Anda jadi guru itu apa saja sih tantangan yang Anda hadapi, jangan hadapi itu sebagai seorang guru gitu? Tantangan yang saya hadapi selama magang di salah satu lembaga itu ya pastinya itu dari muridnya itu pastinya kan juga ada yang nakal-nakal, terus kemudian ada yang juga susah untuk diatur, kemudian dari latar belakang dari siswanya itu sendiri, kemudian dari waktu untuk mengajar itu juga masih kurang, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana misalnya itu mengatasinya tantangan tersebut? Kenakalan murid ya pasti ya, kita dulu juga pernah belajar ya, pasti tahu lah gitu gimana cara mengatasinya gitu, terutama berkaitan dengan perbedaan pemahaman agama tentang siswa tadi yang juga bicara toleransi tadi, gimana? Cara saya menghadapi seorang murid yang contohnya nakal ataupun susah untuk diatur itu, kalau saya loh mas, saya itu mengikuti alur dari murid itu sendiri ya. Contohnya kalau nakalnya itu gimana, contohnya itu nakalnya itu bolos, nah saya itu saya bilangin dulu kenapa kok bolos, alasannya kenapa, kemudian kalau memang orangnya itu suka nongkrong ataupun suka ngopi ya kita ajak ngopi, kemudian nantinya bicara masalah ini itu, dan nantinya kalau sudah ketemu masalahnya apa, nantinya kita
bisa masuk ke dalam masalah tersebut dan menyelesaikannya itu sudah mudah gitu Mas. Ya. Baik, itu tadi ya. Untuk selanjutnya ya Mas, ini tentang pengaruh era globalisasi ya pada saat ini. Bagaimana era globalisasi itu mempengaruhi cara jenengan mengajar? Era globalisasi saat ini sudah masuk termasuk sudah bagus ya, sudah tinggi lah kalau di perkuliahan itu lah. Memang bagus kalau globalisasi ini maju, tapi ya itu tantangannya itu berupa nantinya kebudayaan luar itu juga akan masuk lebih mudah. Kemudian dari murid-muridnya itu ya menerapkan mengikuti kebudayaan dari luar itu. Kalau memang menggunakan sosial media itu tidak disaring, tidak mencari yang baiknya gitu. Soalnya kan globalisasi ini sudah maju. Iya. Kemudian strategi yang jenengan terapkan untuk tetap kreatif dalam proses pembelajaran pada globalisasi itu? Saya menerapkan langsung praktek bagaimana caranya itu menyikapi hal-hal negatif, terus kemudian menyikapi hal-hal positif, dan nantinya langsung kita praktekkan di lapangan. Contohnya itu ya kita memasukkan ilmu-ilmu kepada murid-murid itu berupa ilmu yang bermanfaat. Kemudian nantinya tidak hanya materi saja yang saya berikan, dan nantinya akan saya praktekkan langsung pada murid-muridnya. Jadi terkait pengaruh era globalisasi. Nah, kemudian ini mungkin untuk di akhir ya, terkait dalam suatu kegiatan kan pasti ada bentuk dampak atau evaluasi. Nah, terkait evaluasi proses pembelajaran yang selama ini yang terapkan ini, bagaimana dengan mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran? Dengan cara pada saat akhir pelajaran itu saya memberikan kuis kepada murid-murid. Apakah dari kuisnya itu bisa terjawab? Kalau memang bisa terjawab, tandanya itu murid-muridnya fokus apa yang saya sampaikan. Dan nantinya kalau pertemuan dengan akan datang, saya akan memberikan kuis langsung. Jadi tidak di akhir pelajaran, tapi di awal pelajaran, yaitu mengulang pelajaran yang dulu saya sampaikan. Berarti kuis itu, kalau saya itu sering kali ya mendengar apa itu biasanya speaking mas, biar tidak jenuh itu ketika evaluasi. Seperti itu. Nah, kemudian apakah ada feedback dari murid jenengan ya, atau orang tua gitu yang sangat berkesan bagi jenengan? Kalau dari orang tua saya belum pernah, tapi kalau dari murid itu ada. Yang saya ingat itu ketika murid saya itu berkata apa yang saya ajarkan itu murid itu senang. Jadi melalui pembelajaran saya itu ya murid-murid itu senang, terus langsung paham begitu. Terus ya awal-awal masuk itu, awal-awal magang itu ya murid-murid juga gak ada yang perhatikan. Kemudian 1 minggu 2 minggu itu murid-murid sudah terbiasa apa yang saya sampaikan. Kemudian sudah akrab mas, dan nantinya dari keakraban situlah murid-murid lebih mudah mencerna apa yang saya sampaikan, dan saya lebih leluasa apa yang nantinya saya akan sampaikan. Itu tadi feedback dari murid ya, yang selama ini
Nah kemudian untuk terakhir nih sebagai penutup, sebelum terakhir ya mungkin ada satu pertanyaan tentang dampak positif gitu ya. Nah bisa coba diceritakan satu momen atau sebuah cerita gitu yang menunjukkan dampak positif bagi proses pembelajaran seorang guru PAI terhadap siswa. Dampak positif yang guru PAI alami itu ya apabila murid-muridnya itu melakukan kebiasaan, contohnya yang sudah dipelajari di kelas itu berupa toleransi ataupun menghargai, nantinya itu akan dilakukan di luar sekolah. Dan contohnya begini, ketika saya keluar rumah kemudian menemui murid saya itu, dan murid saya itu melakukan tindakan positif atau tindakan kebaikan kepada orang lain, dan nantinya itu ada suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Ini yang saya ajarkan ternyata diterapkan sama murid saya, itu ada kebanggaan tersendiri. Bagi itu tadi ya. Nah untuk nanti ini penutup yang terakhir gitu ya. Nah pesan-pesan yang untuk calon guru PAI, terlebih saya pesan-pesan untuk saya dan nanti teman-teman yang mendengarkan atau pemirsa yang mendengarkan gitu ya. Nah pesan-pesan atau saran gitu yang bagi dari jenengan bagi mereka yang ingin menjadi seorang guru PAI, seorang pendidik lebih. Pesan saya pada teman-teman yang ingin menjadi seorang guru atau seorang guru mengajar, entah itu guru PAI ataupun guru-guru yang lainnya, saya berpesan kepada teman-teman bahwasanya jangan pernah bosan, jangan pernah malas untuk mengajarkan apa yang kita nanti ajarkan kepada muridnya, dan itu nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan tetap sabar untuk menghadapi murid-murid yang di sekolah-sekolah kan beda sekolah itu beda murid-muridnya gitu Mas. Nah itu perlu disabar-sabari. Gitu. Jadi berbagai macam murid-murid ya, ada sifat atau tingkah lakunya gitu ya. Nah kemudian menurut jenengan bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri untuk menjadi seorang guru? Cara terbaik untuk menjadi seorang guru itu yang pertama, yang paling utama itu adalah ilmu. Ilmu itu memang penting ya Mas, tapi masih di bawahnya adab. Jadi lebih penting adab lah kalau menurut saya itu. Walaupun tinggi ilmunya, kalau adabnya itu masih kurang ya buat apa ilmunya. Jadi saya berpesan kepada teman-teman jangan hanya memperbanyak ilmu, tapi jangan hanya memperbanyak ilmu ataupun jangan hanya memperdalam ilmu, tapi pelajarilah dan memperdalamlah tentang adab itu sendiri. Oke. Baik, ini terakhir banget Mas. Harapan dan aspirasi. Apakah harapan jenengan itu untuk masa depan pendidikan agama Islam di Indonesia ya? Atau lebih ya ke lokal kita aja dulu. Harapan jenengan itu apa untuk masa depan pendidikan? Harapan saya nantinya kepada para generasi milenial ataupun generasi Z, harapan saya itu mampu menyaring ataupun mampu memfilter ilmu-ilmu yang masuk dari internet ataupun yang kita temui di sosial media, itu harus kita filter dulu, harus kita saring. Dan harapannya itu dari situ nantinya
dan nantinya harapannya ke depan generasi Z mampu memberikan solusi dan mampu memberikan solusi kepada negara Indonesia tercinta. Oke. Jadi untuk menuju 2045 generasi emas gitu ya. Nah kemudian ini untuk penutup, ya, ini apakah ada suatu proyek atau tujuan pribadi jenengan yang ingin jenengan capai gitu dalam berkarir mengajar ini? Tujuan Anda mengajar dalam ini yang ingin Anda capai kan? Tujuan yang saya ingin capai dari mengajar ini mampu memberikan dampak pada murid-murid, dan nantinya murid-murid itu bisa memberikan ilmunya kepada masyarakat, dan nantinya itu akan kembali kepada saya sendiri. Mungkin itu aja tadi Mas ya yang bisa saya wawancara dengan jenengan. Terima kasih jazakumullah khairan atas undangannya dari saya pribadi. Nah, saya tidak bisa memberi apa-apa ya selain ucapan terima kasih banyak ya, kepada jenengan atas undangan saya jauh-jauh dari Kota Madiun di sini ya, gitu ya. Baik, mungkin itu aja ya yang bisa saya tanyakan dengan jenengan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.